Semoga 1 tahun 4 bulan saya keliling, semoga teman-teman terus komunikasi Ya, dan terus berhubungan, karena bukan cuma soal politik. ya, Politik itu seadanya, saudara selamanya. betul. Dan untuk menatap 2024 ini, semoga juga teman-teman khawatir Ya, dengan siapa yang akan mewakili, ya, karena apa? Karena kita ini juga jadi apa dan itu kenal siapa. ya. Dan pembangunan baik infrastruktur dan SDM, baik pemuda, itu memang saya banyak mendekati ke pemuda, karena bukan tidak menghiraukan orang tua, Ya, bukan. Tapi saya yakin dan percaya ya, ketika anak-anak keturunannya sukses, ya, orang tua tadi akan bahagia. betul. Dan hari ini tidak ada kita lihat lagi yang usia 50 lanjut itu harus angkat sawit. Iya, iya, Tapi iya. sudah harus di rumah ngopi dan diskusi. Iya, iya, iya. Jadi memang peran pemuda ini sangat saya kuatkan, karena pemuda itu indikator dari sehatnya sebuah desa. Betul. Sehatnya sebuah bangsa Ya, itu pemudanya. Dan semoga saja 2024 semua menatap dan serius ya, itu untuk memilih siapa. Dan saudara selamanya. ya. Nomor 4 untuk 2024. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Tapi podcast kali ini saya ubah menjadi obrolan santai dengan caleg. Mumpung tahun politik ini dan ini sudah masuk masa kampanye sebenarnya. Ya mudah-mudahan tidak ditegur kita dari Panwas. Tetapi insya Allah tidak, karena kita hanya ngobrol biasa saja. Sama dengan halnya kita ngobrol di warung kopi. Yang saya beri judul ngolek, ngobrol bareng caleg. Tamu saya malam ini salah seorang pemuda yang cukup dikenal sebagai salah satu aktivis mahasiswa di Kabupaten Kutai Timur. Ketua jurusan ya. Ya, ketua alumni IKA. Ketua alumni IKA Agro, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Stiper. Namanya Muhammad Ardian, Sarjana Pertanian. Assalamualaikum, Mananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om PP. Iya, semakin saya lihat ini, semakin sejahtera nih selama keliling-keliling ya. Kurus. Bekurus. Jadi ternyata begini rasanya jadi calon wakil rakyat ini. Oke, baik. Sebelum kita merasakan bagaimana manis pahitnya di Dapil 3 khususnya kan, karena Ardian kan di Dapil 3. Ya, siapa? Nah, kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, baik. Tadi kita telah menyaksikan bagaimana perjalanan dari Ardian ini di Dapil 3. Saya melihat bukan saja mobilnya yang masuk lumpur, tetapi juga perjalanannya melalui sungai. Kemudian banyak anak-anak muda, kaum milenial yang rupanya dibina oleh Ardian di daerah Dapil 3, khususnya Busang dan Long Masangat. Nih, apa yang Anda petik dari perjalanan selama mengikuti sosialisasi di lapangan selama berapa bulan ini?
Ya, eh terima kasih sebelumnya Om Epe sudah dikasih ruang untuk yang kedua kalinya. Tapi hari ini hadir sebagai calon legislatif. Semoga yang ketiga nanti hadir sebagai legislatif. Amin amin ya Allah. Memang ternyata memang untuk jadi seorang wakil rakyat ini luar biasa perih Om. Kalau tadi Om tanya gimana respon dan cerita perjalanan beberapa bulan, ini saya sampaikan ini hari ini tepat di bulan 1 tahun 4 bulan saya sama tim jalan. 1 tahun 4 bulan. Iya, Berarti jadi sudah 16 bulan ya? iya, jadi dan hampir setiap bulan saya selalu sempatkan untuk keliling, untuk hadir, menyapa teman-teman dan diskusi, Yeah. khususnya sama petani dan pemuda. Iya. Karena sesuai visi misi itu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan petani. Karena backgroundnya memang saya sarjana pertanian Om. Sarjana pertanian, betul. Dan SMA juga saya alumni SPMA Samarinda. Oh, Jadi memang darah petaninya mengalir. mengalir ya. Ya, tapi karena kecelakaan peluang kerja yang memang tidak terbuka lebar terhadap alumni atau sarjana pertanian, Iya. jadi kita berimbas jadi kontraktor. Wah, luar biasa. Ya, jadi dan dari sini memang saya coba untuk berpikir bersama istri, utamanya memang waktu diskusi ini perjalanan panjang. Iya, iya. Jadi memang harus ikhlas walaupun rindu. Iya, 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 iya. jadi memang kita memang harus jalan dan turun karena memang secara amunisi dan operasional kita nggak seperti caleg yang lainnya mungkin ya. Karena hasil data dari awal khusus Dapil 3 ini itu ada wilayah Busang. Nah, mungkin semoga malam ini ada warga Busang yang nonton. Iya, 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 iya. Ada Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancong dan Batu Ampar. Batu Ampar. Untuk kesana aja itu butuh BBM yang luar biasa Betul. untuk pulang dan pergi. Iya. Apalagi keliling kan gitu. Dan memang ini kita udah pikirkan jauh-jauh hari memang kita harus keliling. Alhamdulillah kita keliling setiap bulan. Iya, iya. 4 hari saya baru di Sangatta Om. Kemarin saya stay di Busang dan Long Mesangat. Oh. Terakhir untuk pembinaan karena menjelang kampanye terbuka saya harus rehat dan harus berpikir strategi apa lagi nih. Iya, 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 iya. Mungkin gitu sih. Karena memang yang terdaftar ini kan 90 dewan nih. 90 caleg 90 caleg di Dapil di Dapil 3. di Dapil 3 ya? Yang duduk cuma 5. Cuma 5, betul. Jadi memang harus ada orang gila Iya. yang memang berspekulasi untuk benar-benar turun dan mau mendengar. Iya. Berspekulasi kemudian ikhlas, dari keikhlasan itu akhirnya jarang ketemu dengan istri. Ya, jarang Om. Jadi kalau sudah di Sangatta memang harus ikut. Oh, Ya iya, seperti iya. malam inilah. Iya, 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 iya. Luar Jadi memang ya itu tadi ikhlas ya tapi rindu kan. Iya, iya. Ikhlas tapi rindu. Iya, Luar ikhlas biasa. tapi rindu. Mudah-mudahan dalam keikhlasan kemudian dibungkus dengan kerinduan itu bisa menghasilkan sesuatu apa yang selama ini cita-citakan. Oh iya. Amin. Amin. Alhamdulillah memang niatan kami bersama juga karena kebetulan sama-sama sarjana pertanian Iya. dan melihat memang potensi kurang lebih bulan 8 lalu kami dapat undangan untuk pengerjaan tower di lingkungan IKN Iya, iya. walaupun kami cancel dan di sana kami melihat benar-benar serius terhadap pembangunan IKN. Iya, iya. Dan kami flashback ke Kutai Timur, ternyata Kutai Timur ini menjadi penyangga infonya. Nah, kalau penyangga ini kan harusnya kita benar-benar disiapkan pondasinya, Om. Iya, iya, iya. Kayak rumah, bangunan itu kokoh karena pondasinya, Iya. karena penyangganya. Hanya langit yang tidak ada penyangga kan. Betul. Nah, jadi karena saya pikir ini adalah peluang yang besar, harusnya sektor pertanian ini memang harus digalakkan. Tapi melihat di lapangan hasil survei banyak beberapa kecamatan, desa tidak sesuai dengan harapan untuk persiapan menuju ibu kota. Menuju ya, ya, ya. Artinya butuh benar-benar gerakan, inovasi, tenaga yang kuat, anak muda, sekumpulan anak muda yang hebat-hebat cara berpikirnya untuk membantu percepatan. Iya. Karena jangan sampai Sebelum menuju ke percepatan itu 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan berkeliling seperti pertanyaan tadi yang saya ajukan itu, apa yang dilihat di sana tuh? Potensi pertanian apa yang dilihat di sana?
Oh ya, jelas banyak banget Om. Mhm. Kami mulai startnya itu di Batu Ampar. Batu Ampar ya. Di Batu Ampar bulan 8 tahun lalu. Mhm. Kami mulai ngelihat di sana ada potensi dari sektor hortikultura, itu ada nanas, Hmm. ada juga tanaman perkebunan itu lada. Iya, iya. Dan ini benar-benar tanaman legend yang story-nya benar disampaikan oleh masyarakat di sana. Mhm. Ini harusnya dikembangkan, Pak. Iya, iya. Tapi entah karena kenapa Mhm. dan juga karena apa memang jadinya tidak begitu dikembangkan. Mhm. Padahal lada ini benar-benar menjadi ikon harusnya Betul. ketika kita mempersiapkan untuk menjadi ibu kota. Mhm. Pabrik saat ini kan berdiri di Surabaya dan Jakarta. Betul. Kenapa nggak nanti berdiri di Batu Ampar, kan seperti itu. Dengan luasan lahan yang Mhm. begitu fantastis. Mhm. Saat ini untuk komoditi nanasnya aja yang Ya. begitu hamparan, begitu luas, kalau kita ke Batu Ampar Mhm. itu diserap sama lokal aja kurang. Kurang ya? Nah, artinya harusnya ada semangat dan spirit tambahan dari Mhm. eh, instansi terkait untuk memotivasi, mungkin memfasilitasi petani-petani muda atau milenial untuk ambil peran. Ya. Itu baru Batu Ampar. Bukankah memang bahwa di setiap kabupaten kota itu ada penyuluh-penyuluh pertanian itu? Betul. Kalau penyuluh memang juga punya kemampuan terbatas ya Om ya. Aha. Artinya dari inovasi dan gagasan juga terbatas, Mhm. entah karena operasional juga, Mhm. karena memang kita juga harus sadarin. Dan kemarin juga barusan saya ketemu sama bukan salah satu ya, Ya. sekumpulan PPL Ya. yang alhamdulillah mulai hari ini mulai rajin turun Ya, ya, ya. karena memang dapat operasional kendaraan. Oh, begitu. Iya, jadi ada dapat trial dari pemerintah Kabupaten Kota Timur, dan ini bagi kami aktivis pertanian luar biasa. Ya, ya, ya. Karena memang butuh motor yang tangguh untuk menyapa dari petani-petani yang ada di Kota Timur, khususnya Dapil 3. Nah, melihat peluang katakanlah di Batu Ampar itu seperti yang disebutkan tadi, nanas itu. Apa yang Ardian pikirkan itu ketika Ardian duduk di DPR? Mau dibagaimanakan Batu Ampar ini terkait dengan produksi nanas? Iya, kalau ini pertanyaan menarik nih Om. Hmm. Berarti kita dituntut berinovasi Iya. ya. Nah, jadi memang harus kita kategorikan karena ada beberapa kecamatan dan punya letak geografis yang berbeda. Ya, Khususnya di Batu Ampar ini kan punya perbukitan. betul, betul. Kalau ditanam sawit itu kata orang Kutai jerehiom. Ya, 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 ya. Jangan capek itu. Betul. Capek. Tapi ketika itu ditanam nanas, ditanam lada, Ada, ya. itu selain menjadi sebuah pendapatan tambahan untuk di pertanian, Ya, tapi juga menjadi wisata. betul, betul, betul. Kalau di Malang itu kita lihat hamparan kebun apel. Ya, di Batu. Di Batu. Iya, betul. Ya, begitu Om ya. Nah, kenapa kita nggak buat juga Di Batu Ampar. di Batu Ampar? Iya, iya, Walaupun iya. sama-sama Sama-sama batu kan. batu, Ya, ya. jadi Iya, iya. kalau inovasi ke depannya jelas memang serius untuk ke sektor pertanian Iya. yang letak geografis dan iklim tanahnya itu harus sesuai. Dan memang ada keterlibatan instansi atau kampus ya Om, Iya, iya, akademisi, karena sarjana-sarjana, dosen-dosen kita juga sampai S3, Ya, ada ahli tanah, Betul. ahli perbanyakan, kultur jaringan, dan ini harusnya diberi ruang. ya, ya, ya. Kalau di Batu Ampar memang target saya adalah balai benih untuk lada. Balai benih lada. Iya, Karena targetnya- potensi lada cukup bagus di sana. Betul, di sana potensinya luar biasa. Iya, iya. Mungkin penghasilan lada di sana nggak begitu besar, Ya, tapi untuk sumber benih seluruh Indonesia kalau belinya di Batu Ampar, bukankah ini jadi hal yang menarik? betul, 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 betul. Karena dari sejarahnya memang tumbuh dan besar lada di Batu Di Ampar. Batu Ampar. Jadi gitu sih. Kalau untuk di beberapa kecamatan yang lain juga ada Om. Ya. Di Long Mesangat itu punya irigasi air Mhm. yang luar biasa luas, dibangun pakai anggaran APBN kalau nggak salah. Ya. Itu saya saksikan sendiri, hari ini banyak yang kurang maksimal. Oh. Entah karena perawatan yang kurang, akhirnya berimbas pada semangat petani ini untuk tidak menanam dengan banyak. Ya, ya, ya. Padahal Sumber air cukup. sumber air cukup. Sumber air cukup. Akhirnya ada alih fungsi lahan. Nah, ini juga harusnya ada lintas dinas yang segera turun. Karena sayang sekali bangunan irigasi yang begitu mewah, tapi terjadi alih fungsi lahan, jadi lahan sawit. Iya, iya. Nah, ini kan menjadi sebuah
permasalahan ke depannya kalau dibiarkan. Karena memang sawit ini juga menjanjikan betul. sekali. Tapi bukankah hari ini kita sepakat dan setuju kalau hari ini kita tetap makan beras, Iya. makan nasi kan? Iya, betul. Jadi memang Walaupun ada elit politik menyatakan bahwa jangan terlalu banyak makan nasi nanti kena diabetes. ya itu bagi yang gulanya naik kok. Iya. Harusnya jangan minum es teh. Iya. Siap, Om. Kemudian di Loma Sengat itu tadi dikatakan bahwa sumber air cukup. Cukup. Hanya mungkin pembinaan petaninya yang kurang. Betul. Memang permasalahannya di sana kalau pembinaan mungkin satu ya. Saya harus jujur juga ya, namanya hasil survei memang pembinaan memang kurang. Ya. Bantuan juga kurang. Contoh memang ada di desa itu petani itu nanam itu sampai benihnya yang udah keempat, kelima, keenam. Artinya tidak standar. Akhirnya serangan hama tadi juga begitu kuat. Iya. Nah, alhamdulillah memang ada beberapa komunikasi kami juga kepada teman-teman PPL, baik dari kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah kolaborasi kemarin clear Persoalan bibit. hama. Oh, persoalan hama. Ya. Nah, tapi setelah kita pelajari memang harus ada pembaruan terhadap pembenihan. Nah, memang benih ini juga menjadi titik tumpu dalam dunia pertanian. Jelas kan, kita milih kekasih aja bibit bobot-bobotnya kan. Iya, betul. Jadi pertanian juga perlu simulasi seperti itu gitu. Nah, jadi memang permasalahan juga yang terjadi di lapangan saat ini memang bantuan kurang. Dan banyaknya begitu tekanan dan intervensi politik juga. Baik di desa ini kencang juga Om, juga. Dan ini juga jadi PR teman-teman legislatif nanti ketika duduk, karena harus bukan hanya mensejahterakan tapi juga mencerdaskan. Betul. Jadi kita juga harus politik sehat, kampanye yang sehat juga. Jangan ada tekanan intervensi yang terlalu kuat sehingga mendorong masyarakat ini ketakutan. Kan bukankah kita ini juga pernah sejarah dijajah Om ya? Betul. Jadi jangan sampai ada model penjajahan baru lah. Berarti Ardian ini mendapatkan kasus unik terkait dengan politik yang ada hubungannya dengan kepala desa. Kalau itu saya gak begitu berani sampaikan di sini memang karena itu sangat sensitif ya. Cuman yang jelas memang kondisi di lapangan kurang lebih seperti itu. Dengan ADD yang begitu besar memang harusnya ada sinergitas yang tinggi, karena tidak semua desa juga yang kacau, artinya juga banyak desa yang menjadi percontohan, yang pemanfaatan penggunaan juga bagus, apalagi tahun depan katanya naik nih. Betul. Artinya di situ ada desa di Kutai Timur itu sudah 4 miliaran tuh. Nah, jadi luar biasa banget. Jadi memang kepala desa ini juga menjadi pionir untuk pembangunan di sektor pertanian dan sektor lainnya. Dan memang harus seperti itu, kita harus sinergi karena untuk mensupport petani ini nggak bisa dengan 1-2 orang. Betul. Ya, karena buka lahannya aja kemarin mereka curhat, Pak Ardian, kami untuk buka lahan saja sampai menanam, belum tahu hasil itu kami sudah habis 5 juta. 1 hektar? 1,5 hektar sampai 2 hektar. Sudah habis 5 juta. Nah, ini kan bukan nilai yang sedikit gitu. Apalagi mereka punya anak 2 sampai 3 dan bersamaan. Bayangin ketika bersamaan minta uang kuliah atau uang sekolah, mereka harus pilih yang mana. Nah, sedangkan saya tanya apakah sudah pernah dapat bantuan langsung pembinaan atau nggak ada, Pak. Artinya ya mereka real, mereka ngomong apa adanya. Dan ini juga jadi PR saya ketika nanti duduk menjadi anggota legislatif. Sesuai visi kesejahteraan rakyat dan petani ini memang harus dikucurkan. Nah, yang saya khawatirkan itu karena besarnya modal yang digunakan oleh petani. Katakanlah tadi 5 juta per hektar atau sampai 2 hektar. Akhirnya mereka berpikir alih fungsi lahan itu menjadi dari awalnya mereka tanam padi, akhirnya tanam sawit. Betul. Ya itu tadi Om, dorongan yang seperti itu tuh besar di sana. Karena memang sawitisasi ini memang juga menjadi hal yang real, mereka memang sangat butuhkan karena dari segi pemeliharaan juga nggak begitu sulit, kan. Dibiarkan juga tumbuh gitu. Nanti waktunya dipanen gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika memang kondisi
kebutuhan pangan ini kurang. Nah, itu dia masalahnya. Yang saya ingin katakan juga bahwa ini bisa berbahaya Betul. untuk Kutai Timur. Kita belum bicara IKN. Betul. Jadi memang sangat bahaya, Om. Mhm. Apalagi isu di luar sana bahwasanya Vietnam dan Thailand kan sudah mau ngurangi untuk mengirim beras ke Iya. Indonesia. Saya nggak tahu betul apa enggaknya, cuman hasil diskusi di warung kopi memang Iya, iya. seperti itu gitu, dan hasil yang saya baca juga. Dan ini kan bukannya sebuah peluang bisnis yang Betul. jelas. Betul. Kalau 1 kilo 18.000, Mhm. ya kan? Kalau kita bisa jual 16.000 itu laku, kenapa harus kita tinggalkan bisnis Betul. ini gitu? Betul. Karena ada hal yang lebih menarik lagi. Itu ada satu desa, Om, di Busang. Saya datangin itu desa Mekar. Mekar itu jauh sekali. Iya, iya. Jauhnya enggak sih. Cuman untuk menuju ke sana itu butuh prediksi cuaca. Oh, lewat sungai. Enggak, lewat darat. Oh. Jadi lahannya itu juga masuk KBK, Mhm. tapi itu desa. Ya. Nah, jadi akses jalan sana itu melewati kebun sawit, terus ada perusahaan Indotani juga. Mhm. Dan kalau rintik hujan atau hujan, itu nggak bisa lewat. Wush. Karena mau mobil double gimana pun Ya. sangkut. Nggak tahu jenis tanahnya itu kenapa gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya kita harus bermalam, entah di jalan, dan itu blank spot. Nggak ada jaringan. Luar biasa ya. Nah, jadi memang, dan di sana itu punya harta karun, Hmm. yaitu komoditi kakao. Oh, kakao. Kakao. Jadi, dan ini juga menjadi daya tarik ke depannya harusnya, karena hari ini per kilo itu tadi saya tanya sama saudara di sana tembus 40.000 sampai 42.000 untuk 1 kilonya. Kering. Kering. Mhm. Nah, ini berbanding jauh sekali dengan sawit Iya, betul. yang kalau di sana enggak pernah tembus 2.000. Ya. Jarang. Ah, jadi memang ini juga jadi yang menarik ketika kita bicara di dunia pertanian, khususnya Dapil 3. Dan lebih-lebih lagi di sana itu lahan KBK. Saya yakin dan percaya memang sawit ini akan berat untuk menyentuh di sana. Oh, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Betul. Kawasan Akhirnya, budidaya kehutanan. Ya. begitu Om ya. Betul, Nah, betul. akhirnya komoditi kakao ini akan tumbuh bagus di sana. Iya, iya. Karena hasil survei juga, saya sudah kelilingin 6 desa di Busang. Yang paling bagus kakaonya cuma di Mekar. Oh, di Mekar ya. Iya, di Mekar. Nah, kalau di Longbentuk saya dapat info juga bagus di di dusun Lonjok kalau nggak salah. Cuman belum saya datangin sih. Nah, kakao ini menarik, Om. Ya. Menarik karena ada satu kabupaten di Jawa, saya lupa, itu punya alat, setelah kering dimasukkan di alat tadi itu keluarnya coklat. Oh, langsung ya, produk jadi ya. Produk jadi. Oh, luar biasa. Artinya apa? Ketika kita mempersiapkan untuk ke arah IKN, Mhm. kita ini benar-benar punya Punya produk unggulan. produk unggulan. Iya, iya, iya. Nah, ini kan menarik nih. Betul, betul. Nah, dan ini nggak bisa seperti membalik telapak Oh, tangan. iya, tidak instan. Ini harus butuh perencanaan, Iya, iya. butuh hasil survei, perhitungan, dan memang butuh dorongan anggaran. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang mendorong kuat untuk di sektor pertanian itu harus ditingkatkan. Betul, betul. Tadi kan kita sudah singgung Nenas tuh. Kemudian areal produksinya juga sudah kelihatan tuh. Misalnya Iya, Batu Ampar, Nenas dengan apa? Merica. merica Nah, lada. kemudian ternyata di Busang ada daerah yang sangat cocok untuk coklat, Nah, yaitu daerah Desa Mekar Desa ya. Mekar. Mekar Mekar baru. baru. Mekar baru ya. Mekar baru. Oh. Di sana udaranya masih luar biasa segar, dan hanya kendala di akses. Akses jalan. Akses jalan, dan sudah 28 tahun ya kita ulang tahun ya. Iya, iya. Nah, itu juga sih harus jadi PR juga ketika nanti jadi legislatif. 28 tahun kita mekar dan 78 tahun kita sudah merdeka. Oh iya, Saya khawatir di sana belum ada listrik tuh. betul. Memang ada 2 desa hasil keliling saya selama jadi caleg. Iya. Jadi bukan tiba-tiba caleg, Om. Iya, Jadi iya, jadi caleg. Saya keliling itu ada 2 desa yang berdekatan tapi beda kecamatan. Iya. Itu kecamatan Muara Ancalong, itu desa Longpo. Desa Lompok. Desa Longpo. Iya. Kalau Busang, desanya Mekar Baru. Dua-duanya ini tidak ada tiang listrik, Belum terjangkau ke situ. belum terjangkau. Dan kalau sinyal jelas, Iya, nggak usah jauh-jauh ke Mekar. Betul, Kalau betul. Mesangat aja masih susah. betul, betul. Om kan sudah sampai Iya, sana iya. juga kan, artinya teleponan itu juga susah, mau janjian makan siang juga susah. Iya. Nah, jadi memang di sana listrik nggak ada, Om. Hmm, hmm.
tenaganya masih genset. Nah ini juga kan PR bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Tapi saya lihat perkembangan terkait dengan listrik itu sudah banyak desa-desa yang sudah sudah dialiri listrik. Betul. Sudah banyak desa-desa. Sudah Om. Untuk Busang sudah 2 desa Om. 2 desa ya. Tadi sebelum live ke sini tadi ditelepon sama tim di Longbentuk, nanyain kanal YouTube-nya Om Epe. Di sana sudah 24 jam. Oh listriknya ya? Sudah di Longbentuk dan Rantau Sentosa. Untuk Busang sudah 2 itu. Sudah 2 ya. Tinggal menyusul nanti desa Long Pejeng, Long Lees, Long Nyelong, baru Mekar Baru kita doakan. Oh memang Mekar Baru di ujung ya? Iya. Jadi Mekar Baru ini terisolir Om. Terisolir ya? Terisolir. Dan butuh kekuatan Superman memang untuk membangkitkan listrik di sana. Iya. Karena bukan hanya niat tapi anggaran memang. Betul. Tapi sebenarnya kalau listrik itu kan persoalannya Sederhana. pemerintah hanya memfasilitasi PLN aja. Kalau saya lihat memang harus inovasi Om. Kalau PLN masuk ke sana rugi kayaknya. Karena mendirikan tiang itu investasinya luar biasa Om. Bukankah teknologi sekarang ada solar komunal lah? Iya. Desa atau Pulau Miang kan hari ini juga nyala karena ada Menggunakan teknologi ya. iya Teknologi air itu. teknologi cahaya matahari kan? Cahaya matahari ya. Cahaya matahari, dan beberapa di desa juga di Berau, di Panajam, dan hasil survei saya juga ternyata nyala. Di Busang itu kan juga ada camp itu. Camp apa? Air terjun itu. Oh Di daerah Busang ya kalau nggak salah. iya, Itu kan bisa sumber dayanya itu bisa dijadikan listrik tuh. betul, untuk Teknologi turbin. tuh. Nah, cuman lebih tepatnya kalau saya lihat memang mengambil contoh desa-desa lain Iya. itu solar komunal Om. Lebih efektif ya. Iya, jadi solar cell lah ya, artinya dengan skala yang besar, ini lebih ramah lingkungan. Iya. Terus juga dari sisi wisatanya tidak terganggu karena air terjun ini juga bagian daya tarik. Iya. Nah, kita tinggal buat akses. Dan luar biasa juga sih, khususnya Desa Mekar itu memang ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan di sana memang. Itu jangan-jangan sudah sampai perbatasan Malaysia tuh Desa Mekar. Nah, saya belum buka ini anunya. Petanya ini ya. Cuman kalau infonya ya sudah bersebelahan sama wilayah lain. Wilayah lain Nah, ya. iya. Kalteng kalau ke sana. Saya Kalimantan Tengah. belum lihat juga. Memang daerah kita yang cukup luas. Kabupaten Kutai Timur ini hampir sama luasnya dengan Provinsi Jawa Barat. Iya kan? Iya, betul Om. Tapi jumlah penduduknya kan kurang ya. Kurang. Kurang. Nah, sebenarnya solusi untuk percepatan pembangunan di beberapa wilayah itu memang harus Kabupaten Kutai Timur ini sudah harus mekar sebenarnya. Betul. Ya semoga kita doakan lah. Ya. Kita doakan karena memang butuh jangkauan yang luas kan. Betul. Pak Bupati saja dan Pak Wakil kalau harus tiba-tiba ke Busang rasanya biar pakai Land Cruiser tetap encok juga Om. Oh ya betul. Saya Tetap. saya rasakan tuh. Pada zaman Pak Isran dulu kan 18 kecamatan. Iya, keliling betul. tuh. Jadi kesian juga kan Waduh, kalau luar terlalu biasa. jauh kan. Jadi memang semoga bisa dimekarkan lah sama Bapak Presiden lah nanti ke depannya. Iya, hanya sayang jangan sampai di tahun politik ini isu itu lagi digembar-gemborkan oleh sebagian orang kan. Kita juga tidak mau menjadikan tahun politik ini isu pemekaran dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mendekati pilkada, nah itu sering dijual tuh. Betul. Kasihan masyarakat. Ya itu tadi Om, memang harus masyarakat juga harus cerdas sih. Iya. Dan masyarakat juga harus berkata jujur. Karena sedikit informasi juga, kalau 2019 ke 2024 Ya. ada 11 orang wakil dari Dapil 3. Iya. Yang saat ini pecah jadi Dapil 4 juga. Betul. Artinya bukankah otoritasnya juga harusnya masih sampai? Iya. Karena pecahnya kan di tahun 2023. Iya. Tapi buktinya adalah tidak ada banyak hal yang dibangun dan ditingkatkan. Iya. Ini juga menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat. Karena kenapa? Karena 2024 menuju 2029, Busang, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, dan Batu Ampar hanya diwakili 5 orang. 5 orang ya. Nah, artinya idealnya adalah satu dewan, satu kecamatan. Satu kecamatan. Nah, kalau ini tidak terbaca, artinya tidak diketahui masyarakat, ini sungguh rugi. Iya. Karena jangan sampai dia nanti sudah mendukung, ternyata tidak duduk. Iya. Akhirnya tidak kembali kan. Betul. Nah, jadi memang harus juga takut, bukan hanya caleg yang takut untuk tidak jadi, tapi memang masyarakat juga harus takut. Supaya apa? Supaya tidak ada penggiringan isu lagi. Betul. Karena kita harus jujur.
Masyarakat ini kan enggak muluk-muluk, Om. Ya, Kalau dia petani ya dibantu, betul. dia peternak ya dibantu. Dia nggak butuh listrik pun. Ya. Karena apa? Dia sudah muak. Karena dari bapaknya dulu lahir nggak ada listrik. Sampai dia jadi seorang bapak pun tidak ada listrik. Anaknya sudah jadi bapak juga belum ada listrik. Iya. Jadi jadi sinyal pun juga sama Nah, kan itu. gitu. Kita sudah 78 tahun merdeka. Nah, iya. Tetapi kita belum merdeka dalam hal kelistrikan. Betul. Persoalannya bukan karena kelambanan memang. Ternyata banyak faktor yang membuat begitu. Apalagi infrastruktur jalan kita masih belum terlalu sempurna. Betul. Di daerah sana. Nah, kita bersyukur beberapa daerah kemarin sudah ada Pembangunan. jalan, proyek-proyek multi-area seperti Betul. yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Betul. Dan kemudian saya mendengar isu bahwa di tahun 2024 ini Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah itu inginnya itu 50% dari anggaran 9, sekian triliun itu untuk pembangunan infrastruktur. Kalau itu tepat. Ya. Karena kenapa? Karena hari ini dengan APBD yang begitu besar tidak terserap dengan maksimal. Iya. Dan pasti silpa lagi. Betul. Nah, jadi kalau ada gagasan seperti itu, mungkin sedikit masukan buat Pak Bupati Iya, iya. dari Ardian, Pak, Iya. buat Pak Ardian. Iya, iya. Jadi memang harus dikontrol di perencanaannya, Pak. Iya, iya, Karena kita juga harus membantu ketika pasca Covid, bukankah semua orang jatuh? Betul. Nah, termasuk pengusaha-pengusaha lokal. Iya, iya, iya. Nah, kita juga harus mendukung kontraktor-kontraktor lokal ini juga harus ngambil peran. Iya. Nah, artinya perencanaan tadi juga harus terbuka dengan matang dan juga harus jelas. Betul. Karena ketika anggaran begitu besar dan gagasan besar ini terlaksana, wah ini luar biasa, Pak. Iya. Karena ini menjadi sejarah buat pasangan ASKB ya, Pak. Iya. Karena memang masalah paling besar kita juga bukan hanya listrik dan sinyal, tapi juga infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Dan tapi harus apresiasi juga Ya. ASKB bisa menyelesaikan janjinya. Itu multir sudah jalan di Long Mesangat itu sudah, Om. Sudah ya? Sudah LC kemarin saya dari sana sudah mulai pengerasan sudah ada bawah. progres ya? Sudah ada progres. Nah, yang di Muara Bengkal dan di daerah Sangsa Kaukar mungkin sudah juga mungkin kan. Di Tapi, Muara Ancalong sana? Muara Ancalong mungkin sudah juga. Sudah ya? Kemarin sudah juga saya sudah lihat. Ya kita doakan aja semoga dengan cuaca yang ekstrim ini bisa selesai lah. Ya, mudah-mudahan saja tidak bertabrakan karena persoalan yang selalu saya ngomong dari dulu itu. Nanti kita bertabrakan dengan bahan baku. Katakanlah batu dari Palu itu. Karena Betul. bagaimanapun juga IKN menggunakan banyak batu itu. Ya ini juga tadi Om, makanya saya singgung di awal, perencanaannya harus jelas. Ya, ya. Karena ketika kita merencanakan sesuatu, di situ ada harga satuan, Ya. ada material ketersediaan, Ya. ada jumlah. Nah, ini kan juga harus serius. Ya. Pak Bupati kontrol kalau bisa sampai ke bawah. Karena mimpinya untuk 50% itu infrastruktur jangan sampai jadi 10%. Iya, 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 iya. Nah, sekarang mau jalan sepanjang apapun kalau material yang kita ambil dari luar, bukankah ini masalah? Iya, iya. Sekarang IKN aja untuk minipel Iya. kosong. Kosong ya. Dan harus jadi kontraktor yang bekerja juga harus menanggung rugi. Karena apa? Karena harus ngambil dari Surabaya. Iya, iya, iya. Bahan baku ya. Bahan bakunya yang memang harus benar-benar hasil perencanaannya harus matang. Iya, iya, iya. Dan harus berinovasi. Iya. Gitu loh. Om. Iya, Artinya kalau udah tahu materialnya ini sulit Iya. dari Palu, kenapa kita ndak ambil dari yang lokal? Dan dipermudah. Iya, iya. Nah, di situ kan ada pengusaha lokal juga. Betul. Nah, hanya begini, spesifikasi batu kita di sini itu kan tingkat kekerasannya beda dengan dari Sulawesi. Ada yang lebih keras, Om. Ya. Karena saya sudah keliling. Di Longpo itu Hah. punya kandungan batu yang kerasnya itu kayak palu. Oh, Tinggal butuh crusher aja di sana. is. Nah, ini kan harusnya ditangkap nih. Ya. Ditangkap artinya diukur berapa luasan batu tadi, berapa kubikasinya. Nah, ini ranahnya pemerintah lah. Ya, tapi ini dan- semangat anak muda untuk menginformasikan dan seperti informasinya luar biasa tuh kalau di Lombok ada begitu. ada. Kemudian itu bisa mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan batu di wilayah Ya, di betul. wilayah apa 5 kecamatan itu. 5 kecamatan. Artinya kalau memang jumlahnya tidak bisa menutupi 100%, Ya. ada 30% saja terpenuhi. Betul. Bukankah semua sejahtera? Ya. Nah, kenapa kita bicara masalah infrastruktur jalan ini? Ini juga ada kaitannya dengan misi Ananda
terkait dengan kesejahteraan petani. Kita sudah bantu bibit luar biasa, Betul. hasil pertaniannya bagus. Tetapi kalau infrastruktur jalannya untuk mengangkut hasil pertanian, itu jadi persoalan juga. Mereka tidak bisa Betul. menjual hasilnya kalau infrastruktur jalannya masih rusak. Betul. Itu kasusnya seperti di Mata Air, Om, di Kaubun. Ya, Nah, itu cuman jarak sekitar berapa kilo, tapi kalau udah hujan dia bisa lewat. Dan hasil bumi di sana luar biasa. Ah, tapi beda dengan Dapil 3. ya, Untuk daerah Long Mesanget, daerah Busang, daerah Batu Ampar dan lain-lain, itu infrastruktur jalan mereka sudah punya solusi. ya, ya. Karena kendaraan mereka sudah siap tanding Sudah semua. siap tanding ya. Iya, Betul, jadi betul. infrastruktur itu penting, perlu, tapi lebih penting ke infrastruktur yang lain. Contoh yang Infrastruktur pertanian itu, salah satunya adalah jaringan. jaringan. Ini harus serius. Karena apa? Ketika informasi nanas di sana panen raya, supaya tidak busuk 3 hari sebelumnya kan dia harus kabarin. Iya, iya, iya. Tapi karena jaringan yang kurang begitu maksimal, akhirnya peran tengkulak ini juga tinggi di sana. Nah, ini juga kan harus menjadi PR kita juga. Ya, mudah-mudahan Dinas Kominfo dengarkan ini. Amin. Ya, Semoga amin. ya. Karena bagaimanapun juga kan itu tugas dari Dinas Kominfo itu. Ya, jadi Melihat daerah-daerah di mana daerah yang bisa segera dipasang jaringan itu. betul. Jadi memang harus ada keseriusan sih. Iya, Kalau tidak ada anggaran rasanya nggak mungkin. tidak mungkin. Karena Pak Bupati sendiri dan wakil juga menyampaikan kita punya anggaran besar. Betul. Dan sampai hari ini kita hiburan di mana-mana. Iya. Dan semua berkembang. Nah, tapi di Kota Sangatta. Iya, iya. Nah, di kecamatan lain kan hari ini juga masih punya masalah yang Iya, sama. Betul, betul. Mungkin gitu sih, Om. Nah, tadi kita sudah bicara terkait dengan sawah di daerah Busang situ. Selain padi di situ apa yang cocok? Di Long Mesanget. Di Long Mesanget itu ya, padi. belum sangat ya, ya. Kalau di Busang itu jagung, Om. Jagung ya. Jagung. Dan jagung di sana itu kan menjadi selingan ketika proses tanam padi gunung. Oh, berarti tumpang sari nih. Iya, pra. Pra ya. Iya, pra dan pasca. Oh, bukan tumpang sari ya. Sebelum mereka nanam padi atau setelah mereka Iya, nanam betul. padi, mereka nanam jagung. Betul. Dan itu luasan lahannya cukup memadai ya. Kalau besaran sih nggak berani besar, Om. Tapi kalau lahannya pasti luas. Ya. Yang jadi masalah sekarang yang tidak luas adalah pasarnya. Pasarnya tidak luas. Berarti akses pasar yang Betul. perlu difasilitasi oleh pemerintah. Yang harus difasilitasi. Karena kan saya juga kan dengar kan sekarang KPC kan ada buka apa DOC ya, apa sih peternakan untuk makanan ayam itu. bukan satu itu untuk pakan, tapi juga yang kedua itu kalau nggak salah ada sumber benih ayam yang dengan kapasitas besar itu lahir di peternakan pembinaan oleh KPC. Nah, semoga saja itu juga bisa menjadi mitra ke depannya yang jelas untuk kebutuhan pakan si ternak tadi. Bukankah jagung itu 40%, 30 sampai 40% dibutuhkan untuk protein di ternak. Betul. Nah, memang harus ada gagasan dan pendampingan sih. Iya. Tapi ya saat ini memang kendalanya di lapangan itu pasarnya. Pasar ya. Pasarnya nggak begitu luas sehingga memang membuat tidak begitu semangat. Iya. Nggak begitu semangat. Padahal yang kita tahu ayam petelur itu makannya hampir 40% itu adalah jagung. Jagung ya. Nah, tapi kenapa jagung kita kok nggak laku kan gitu ya? Iya. Artinya mungkin ada gagasan sendiri dari peternakan dari Stiper Kutai Timur. Saya sih menunggu itu sih. Iya. Mungkin mengirim ahli-ahli formulator mereka untuk bagaimana menjadi pintu pasar ke depannya. Ya mana tahu kan kalau alumni ini menjadi dewan kan, artinya kita bisa fasilitasi untuk infrastrukturnya. Hanya kadang juga saya bukan sinis ya, geleng-geleng kepala saja. Seharusnya kan alumni Stiper yang menjadi anggota DPRD itu punya pemikirannya luas terkait dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Ada ya, Om ya? Iya. Iya, Iya kan? Iya betul. Tidak usah jauh. Alumni Stiper melihat Stiper dalam keberadaan Stiper saja itu kan miris kita melihat. Ya, itu juga yang jadi pembahasan beberapa bulan yang lalu di sini ya, Om ya. Itu. Jadi memang ya itu juga sampai hari ini tidak ada kejelasan juga untuk tindak lanjutnya. Cuman ya saya nggak berani juga terlalu berspekulasi. Ya. Yang jelas harus ada perubahan ke depannya. Nah, itu yang
Ardian ketika dulu itu jadi prioritas juga. Oh. Bagaimanapun juga untuk mengembangkan pertanian, apalagi ujungnya untuk mensejahterakan petani itu butuhkan sarjana pertanian. Betul. Lalu kenapa kita mengambil dari luar? Alumni Stiper kita banyak kok. Sepakat. Saya sepakat. Itu. Karena ini juga yang saya rasakan sebagai alumni. Ya. Karena kurangnya peluang kerja, Ya. padahal kita punya kapasitas. Mungkin saya nggak begitu pintar, Om. Ya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah di lapangan, untuk komunikasi segala macam, mungkin bisa. Itu bidang saya lah. Karena mantan sales kan. Iya. Jadi ini juga menjadi semangat baru bagi saya dan teman-teman. Memang kedepannya kita harus punya program yang khusus buat alumni. Jadi mungkin sarjana pulang kampung itu juga bukan cuma sekedar slogan. Tapi kami pelan-pelan buktikan. Alhamdulillah hari ini khususnya jurusan agroteknologi kita udah fasilitasi ada 3 mahasiswa Busang, putra Busang itu kuliah di Stiper, dan dari Longpo 1 orang. Dan memang itu adalah mini project. Kedepannya ketika mereka selesai, kita udah punya tahapan mereka harus pulang itu tanpa berorientasi menjadi honorer. Betul. Artinya pulang kampung itu harus membangun. Karena banyak betul sektor yang harus kita bangun. Salah satu contoh tuh di Kaliorang. Jainal. Tapi kayaknya kurang pendampingan kayaknya. Ya. Dan support ya. Ya, tapi dia kurang support, tapi dia hadapi aja tantangan itu dan dia memperlihatkan hasilnya. Memang hasilnya luar biasa. Ya, itu juga sih yang menjadi hari ini harusnya menjadi perhatian kita, Om. Ya. Harusnya akan sangat mudah ketika mengcopy paste 100 Jainal. Betul. Tapi yang nyatanya sekarang Bang Jainal juga cerita sama saya, sempat beberapa bulan lalu kita komunikasi, ya bantuan juga kurang. Nah, ini juga yang membagongkan gitu. Artinya terus kita ini harus bagaimana sih? Atau kita ganti aja jadi sekolah tinggi pertambangan atau teknik apa gitu, karena teman-teman pertanian ini juga harus dengan kemampuan sendiri, bangun sendiri, usaha sendiri gitu, modal sendiri untuk memulai itu gitu. Jadi sebenarnya ini persoalan komunikasi saja sebenarnya ke pemerintah. Kadang juga tuh anak-anak muda tuh 1 kali ditolak, 2 kali ditolak langsung mundur tuh. Seharusnya 1 kali ditolak maju 3 kali gitu. Betul. Itu juga mentalnya, Om. Ya, itu kan persoalan mental tuh. Betul. Cuman kan sekarang ini juga di kampus juga jadi permasalahan dasar. Mentalitas kita mahasiswa ini kan juga semakin tahun juga berbeda cara berpikirnya. Betul. Kalau kami dulu organisasi itu nomor 1. Artinya kita berorganisasi bukan meninggalkan kuliah. Kita buktikan orang organisasi juga kuliahnya selesai. Walaupun tidak kumlot. Tapi sekarang harus kumlot. Nah, setelah kumlot bingung. Karena menjadi penyumbang pengangguran. Karena apa, yang orientasi saat lulus ini kan bukan cuma soal kepintaran. Tapi juga bagaimana dia harus survive ketika lapangan pekerjaan sedikit tapi peluang besar dari sektor pertanian. Harusnya mereka juga berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dia memiliki ilmu dasar pertanian itu, lalu mereka kembangkan di lapangan dengan uji coba, itu kan akhirnya nanti bertumpu jadi pengalaman. Nah, dari pengalaman itulah dia bisa kembangkan kemana-mana. Ya, sekarang tidak sulit sih, Om. Untuk pengembangan itu ada kanal YouTube ya. YouTube juga sangat membantu. Cuman ya memang permasalahan di Dapil, khususnya Dapil 3 ini memang kalau saya hasil keliling, pemuda-pemudanya itu semangat. Pemuda-pemudanya itu semangat untuk berinovasi. Tapi memang pendampingan ini sangat. Nah, itu tadi yang perlu. Dari awal saya singgung. Berarti ada kebuntuan komunikasi antara petani dengan PPL. Petani dengan PPL dengan generasi-generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian. Betul, itu juga jadi catatan. Jadi catatan yang pertama itu memang harus ada inovasi dan gagasan. Yang kedua memang kita juga harus memberikan contoh yang real sama mereka terhadap hitungan-hitungan bisnis. Jadi semua itu memang tentang cuan. Tapi pengusaha itu tidak sebegitu mudah gitu loh, karena kita harus bangunnya benar-benar dengan dasar. Nah, kayak kemarin kita bagikan
bantuan untuk beberapa kelompok, tapi dari sisi pelatihan dulu Ya. itu ternak burung puyuh. Nah, teman-teman di sana tuh pada asing. Iya, iya, iya. Apa burung puyuh, Pak Ardian? Mhm. Burung puyuh, kami tuh nggak ngerti. Mhm. Kalau ayam, bebek, Ya, ya. itu jadi duit. Mhm. Tapi setelah kita lakukan pendampingan, kita lakukan BIMTEK, kita lakukan survei, kita langsung datangin ke salah satu pengusaha, dan mereka sangat antusias. Iya. Nah, artinya dari diri mereka, teman-teman di sana juga sangat pengen ada kemajuan. Mhm. Memang butuh peluang dan pendampingan. Iya, iya, iya. Makanya sebagai caleg milenial juga saya juga harus serius untuk kedepannya memang melanjutkan tren ini memang. Dan saya lihat tadi itu di videonya Ardian itu banyak anak-anak muda tuh. Iya, Baik di sisi olahraganya saya lihat tuh. Kemudian ada pengembangan UMKM itu. betul. Apa itu? Iya, jadi alhamdulillah memang hasil komunikasi Om. Dari 2022 lalu saya berpikir bagaimana kita ini menjadi calon legislatif yang siap. Siap secara mental. Artinya kita bukan hanya pengen didengar Ya. kita siapa, tapi kita juga pengen dikenal kita membawa apa. Jadi komunikasi sama teman-teman dari dinas provinsi, Ya. ada dinas pemuda olahraga, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, dinas disperindak, dan beberapa dinas yang khususnya dari dinas provinsi. Alhamdulillah semua membuka peluang untuk peningkatan pasca COVID. Waktu itu saya angkatnya isunya itu. Iya, iya, iya. Bukankah kami juga di desa terdampak? Iya. Bukankah kami juga bagian dari Kalimantan Timur? Alhamdulillah 2023 terjawab dan semua terfasilitasi. Iya. Ada peningkatan SDM, kecakapan hidup, itu ada pelatihan berbagai macam skill. Iya. Dan ini sangat luar biasa. Dan Ardian bisa membawa program itu ke daerah situ. Iya. Jadi salah satu inisiator sih. Iya, Jadi iya, salah iya. satu inisiator sih sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa, cuman alhamdulillah memang inisiatif waktu itu pengen tampil beda sebagai caleg milenial terrealisasi. Dan 2023 kami sudah mulai dari awal tahun itu kita sudah mulai latih kurang lebih 1.000 sampai 1.500 pemuda. Di daerah sana? Ada 5 kecamatan. Oh, 5 kecamatan. Iya, jadi 5 kecamatan khusus untuk Dapil 3. iya, Dapil 3. Jadi nggak nyangka, artinya respon itu ternyata direspon balik sama provinsi. Keseriusan itu akhirnya kita dapat support untuk penambahan kuota untuk pelatihan skill. Iya. Dan ini luar biasa banget. Puas banget karena teman-teman di sana, contoh Om, di sana itu ada sumber kayuan terbesar. Bukankah kita 10 kabupaten ini sumber kayuan terbesar ada di Kutai Timur? Iya, iya. Nah, tapi kalau kita keluarnya lok-lokan kan kita ditangkap ya. Benar. Nah, tapi kalau keluarnya kusen. Oh, langsung jadi. Kusen langsung jadi, pintu jadi, jendela bagus, ventilasi, dan itu ukir-ukiran. Oh, jadi salah satu kegiatan itu ya pertukangan ya? Betul. Jadi kalau teman-teman nanti mau pesan bisa hubungin saya. Iya. Karena saya sudah punya binaan ahli-ahli ukir. Luar biasa. Jadi kalau ada yang mau pesan nanti pintunya ukiran Dayak asli atau ukiran Bali, kita punya. Jadi tidak perlu ke Bali. Dan saya pikir IKN yang dibutuh itu. Betul. Jadi memang fokusnya anak muda ini memang, dan teman-teman, kita gimana caranya ke depannya ini menjadi sumber IKN. Kalau caleg ini nggak jadi, kita gimana tetap jadi pengusaha yang baik buat teman-teman. Alhamdulillah semua terbuka jalannya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik ini adalah memang mengukir. Jadi kita udah punya produk Om. Kalau mau pesan boleh nanti. Jadi ukirannya juga ornamen lokal. Betul, lokal. Dayak, Kutai, ada Bali juga. Karena kan daerah di Long Mesangat itu kan juga trans ya. Betul. Nah, di sana juga anak Kutai Timur, lahir di Kutai Timur tapi suku Bali. Betul. Nah, dia juga bukankah ini juga kan? Ahli-ahli ya. Dan alhamdulillah semua sangat menyambut itu. Dan di sana juga ada Timur ya. Banyak juga. Oh, banyak. Iya. Memang saudara-saudara dari Ende, Maumere, juga Adonara di sana banyak. Dan sudah banyak yang
Ya baku padu lah. Hmm. Jadi 1 tahun 4 bulan ini keliling puas banget. Puas banget. Ha-ha. Saya tertarik tadi itu kemampuan Ardian meyakinkan pihak provinsi untuk masuk program ke 5 kecamatan itu. Dan sasarannya adalah anak-anak muda, kaum milenial. Ini program yang luar biasa nih. Ya kalau itu ya alhamdulillah sih Om, kalau Om anggap itu luar biasa. Iya. Semoga teman-teman dan sahabat Busang dan Long Mesangat desa lain juga menganggap itu luar biasa karena hampir sejarah memang baru ini. Ya. Provinsi turun dan melatih kurang lebih 2 minggu. 2 minggu juga provinsi ini hadir. Iya. Jadi akhirnya ada pembicaraan jangka panjang Iya. karena juga teman-teman dari provinsi juga sangat terbuka ya. Artinya untuk info-info pelatihan, untuk info-info juga pengembangan pemuda juga ada tingkatannya. Nah, ini alhamdulillah beda banget. Beda banget responnya dan kita komitmen untuk sampai 2025 untuk pengembangan. Pengembangan itu Untuk pengembangan. Nah, tadi dikatakan ada 1000-an itu anak-anak muda yang sudah dilatih oleh beberapa dinas dari provinsi. Total Om ya. Total ya. Total dari bulan 3. Dari bulan 3 ya? Iya. Nah, ini kekuatan besar sebenarnya bagi Ardian. Ya betul. Ya. Cuman ya saya tetap mengalir saja. Iya. Karena kan semua mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan semua juga harus ada edukasi politik. Betul. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya dan tim tidak ada mau menyusupi terlalu luar biasa. Harus memilih kita ke depannya enggak. Tapi tetap teman-teman terbuka lebar. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti kalau jadi dewan, kalau sudah jadi paling lupa. Enggak. Iya. Polanya kayak gini. Gitu loh. Karena kenapa? Karena ini teman-teman pilih saya gitu. Nah, itulah perbedaan antara aktivis yang jadi politisi dengan yang bukan aktivis. Kenapa? Memang aktivis itu selalu gelisah dia kalau di tempat duduknya. Iya. Dia selalu bawa tuh. Melihat kenyataan, mendekati wong cilik. Betul. Mudah-mudahan ke depan tidak menjadi wong licik. Ya, amin Om, amin. Ya semoga ini podcastnya juga terekam. Ya. Artinya juga menjadi teguran yang keras ketika nanti tidak sesuai dengan fakta. Dan podcast ini kan memang bagian dari rekam jejak sebenarnya. Betul. Rekam jejak. Iya. Yang mahal itu rekam jejak. Iya. Jadi kalau sekarang teman-teman itu berhitung untuk menjadi pengusaha untuk di kecamatan dan di desa-desa, alhamdulillah semua mulai terbuka. Oh ternyata kita nggak bisa jadi pengusaha beton, kita bisa pengusaha ternak gitu. Burung puyuh itu punya kapasitas 1 tahun 2 bulan terus bertelur. Artinya jangan nunggu ayam petelur yang besar, ternyata burung puyuh pun laku. Laku ya, benar. Dan marketnya ada. Marketnya jelas. Iya. Bahkan sudah disiapkan gitu loh. Artinya ketika siapa yang tekun dan ini akan luar biasa ke depan. Iya. Dan mengukir, wah luar biasa. Ini kami lagi lobby Om untuk di IKN. Karena saya yakin dan percaya IKN ini kan pintunya bukan beton. Betul. Nah, jadi semoga aja ada pengusaha-pengusaha yang melihat podcast ini dan mau menghubungi kami karena ini bagian dari produk lokal. Dan kusen-kusen juga kan bisa dijual. Cantik banget Om, cantik banget. Saya nggak bisa tampilkan sih karena videonya pendek kan. Yang jelas ini sangat membuka wawasan kita bahwasanya hari ini kita punya produk itu nggak sulit. Kalau sisi makanan udahlah Kutai Timur terkenal. Cuman untuk di daerah sana sebenarnya ada lagi yang kita memang harus kembangkan. Ada satu desa itu yang saya mungkin videonya di air. Itu di desa di sungai itu tadi ya? Iya, sungai. Itu punya penghasilan 1 hari itu 1 ton sanggup untuk ikan haruan. Ikan haruan. Desa Senambah. Oh, di Senambah tapi dari Senambah itu punya jarak sekitar 15 sampai 20 menit. Kita harus pakai Grab sungai. Grab sungai itu untuk melihat luasan, kalau kita bilang itu kenohan. Kayak seperti pulau gitu di air gitu. Nah, dan ini udah jadi daya tarik juga ke depannya gitu. Makanya ini juga menjadi fokus kami juga. Tadi ikan haruan itu apa itu diternakan atau itu hasil apa dibudidaya atau gimana? Nada, itu alami Om. Bayangkan telur ikan itu berember-ember, tidak terserap. Itu khusus Papuyu. Haruan. Ada banyak air tawar, ikan air tawar lainnya. Yang jelas kan kita harusnya punya produk unggulan ini nggak sulit.
mungkin kerupuk amplang Ya. haruan, dan ini menjadi luar biasa. Dan ini juga menjadi salah satu jargon kami juga untuk pengembangan ke sektor ibu-ibu di rumah tangga. Nah ini kan pas bener ini dengan jurusan dia di Stiper tuh pertanian. Pertanian kan juga ada nyenggol-nyenggol tuh masalah peternakan. Ada, ya ada. Kan? Ya luar biasa tuh. Dan kalau itu bisa dikembangkan di daerah sana, artinya ke depannya itu anak-anak muda di sana itu setara dengan anak-anak muda di kota. Oh jelas. Kemarin aja kalau tidak terhalang bulan 10 itu Om, itu kami sudah ada orderan dari Kementerian Kelautan. Ya. Itu untuk amplang haruan. Oh. Nah, cuman memang saya sampaikan di podcast juga memang ada kendala teknis waktu itu kita untuk tidak jadi kembali ke sana. Dan semoga dalam waktu dekat kami kembali ke sana. Itu diprogramkan ulang itu. Iya. Itu akan menjadi semacam produk unggulan juga dari Oh sana. jelas, itu sudah tinggal nunggu kemudahan saja untuk dapat izin edar. Iya, iya. Karena yang menarik adalah gini Om. Kalau anak muda sekarang itu disuruh membuat olahan ikan asin, itu banyak yang nolak. Iya, iya, iya. Karena kan bau. Betul. Bau, jorok ya kan. Uangnya juga belum kecium gitu kan. Baunya belum masih ada nih. Tapi ketika itu produk alih jadi amplang, itu jadi serbuk kalsium yang bagus. Nah, anak-anak muda ini sangat tertarik. Iya. Karena di situ bisa main TikTok, di situ bisa main Instagram. Nah, ini yang menjadi fokus kami sih di situ. Nah, itu nanti misalnya bisa berkolaborasi tuh. Ada satu koperasi itu di daerah Kobun itu. Dia sudah ekspor amplang ke Malaysia. Ya, Gapoktan ya itu ya. Nah, itu teman juga sih. Jadi ya semoga harapannya di khususnya di Long Mesangat, Busang, Muara Bungkal dan Dapil 3 lainnya ini memang harus punya ke arah sana. Karena kalau kita punya target goal ke sana, semangat juga, semangat membina, semangat juga menganggarkan, semangat juga berusaha. Nah, kenapa kita ngobrol ngalur ngidul terkait dengan tadi misalnya pertanian, kemudian infrastruktur, berumpuyu, kemudian mengukir, itu kan semua goalnya untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Maka sesuai dengan judul kita malam ini. Kesejahteraan rakyat dan petani. Kesejahteraan rakyat dan petani. Amin. Iya. Tapi ini kan belum tanya nih. Iya, siapa? Nomor caleg berapa? Oh iya. Tadi terlalu semangat Om. Iya. Jadi alhamdulillah Dapil 3 dari fraksi PAN nomor 4 Muhammad Ardian. Nomor 4 ya? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu kursi itu. Oh, kursi Om ya? Kan 4 5 kursi ya? Iya, 4 anunya, 4 kakinya kan? Oh luar biasa. Amin. Oke. Amin. Baik. Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Oh iya Kak. Saya tidak bawa jatuh. Biasanya kalau saya sudah mulai itu, ini sudah hampir 1 jam. Oh iya. Nah, saya ingin mendengarkan pernyataan Ananda terkait dengan harapan Ananda sebagai salah satu caleg dari Partai Amanat Nasional di Dapil 3 nomor urut 4. Harapannya kepada masyarakat Dapil 3. Harapannya semoga 1 tahun 4 bulan saya keliling, semoga teman-teman terus komunikasi dan terus berhubungan, karena bukan cuma soal politik. Politik itu seadanya, saudara selamanya. Betul. Dan untuk menatap 2024 ini semoga juga teman-teman khawatir dengan siapa yang akan mewakili, karena apa? Karena kita ini juga jadi apa dan itu kenal siapa. Dan pembangunan baik infrastruktur dan SDM, baik pemuda, itu memang saya banyak mendekati ke pemuda, karena bukan tidak menghiraukan orang tua, bukan. Tapi saya yakin dan percaya ketika anak-anak keturunannya sukses, orang tua tadi akan bahagia. Betul. Dan hari ini tidak ada kita lihat lagi yang usia 50 lanjut itu harus angkat sawit. Tapi sudah harus di rumah ngopi dan diskusi. Jadi memang peran pemuda ini sangat saya kuatkan, karena pemuda itu indikator dari sehatnya sebuah desa. Betul. Sehatnya sebuah bangsa itu pemudanya. Dan semoga saja 2024 semua menatap dan serius itu untuk memilih siapa. Dan saudara selamanya. Nomor 4 untuk 2024. Luar biasa. Kita sebagai bangsa
telah dikaruniai namanya bonus demografi, di mana diisi hampir 60% pemuda-pemuda produktif. Jika kaum muda ini tidak diberi kesempatan, tidak diberi peluang, kemudian tidak diberi keterampilan untuk mencapai masa depannya, maka bonus demografi ini tidak akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa ini, akan tetapi dia akan memberikan musibah kepada bangsa ini. Sampai ketemu lagi di podcast Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.